Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pertama di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, aneka macam ketakwaan yang sering menjadi pesan setiap khutbah Jumat itu bisa kita aplikasikan secara spesial di bulan istimewa ini, yakni bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah kita maklumi bersama adalah satu dari 4 bulan yang dimuliakan yang diberi nama dengan Ashhurul Hurum, yakni mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi adalah terpisah yakni bulan Rajab. Ada apa dan keistimewaan, keutamaan apa yang ada di Dzulhijjah ini? Kalau kita lihat diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr dalam ayat kedua, Allah bersumpah walayalin asyar, dan demi 10 malam. Para ulama ahli tafsir menafsirkan diantara beberapa penafsirannya adalah 10 malam atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini tidaklah Allah bersumpah menyebut 10 pertama daripada Dzulhijjah, melainkan bulan Dzulhijjah itu istimewa. Bahkan kenapa pula bulan Dzulhijjah ini istimewa? Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab yang mensyarahi, mengomentari kitab Sahih Al-Bukhari, beliau diantaranya menyebutkan di bulan Dzulhijjah inilah berkumpul ibadah-ibadah yang utama, induk-induk ibadah, yakni salat, di mana Allah Ta'ala berfirman fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Dalam konteks ini diantaranya para ulama ahli tafsir menyebutkan adalah salat Idul Adha. Kemudian di bulan ini pula terkumpul ibadah lainnya, yakni sedekah dalam bentuk berkorban. Yang ketiga, puasa. Kita juga mengerjakan ibadah puasa sunnah, diantaranya baik itu puasa tarwiyah ataupun puasa hari Arafah.
Dan yang keempatnya kebaikan ibadah yang berkumpul yang hanya dikerjakan di bulan ini adalah ibadah haji. Karena itulah bulan ini menjadi istimewa. Lalu bagaimana kita merespon keutamaan-keutamaan tersebut dan bagaimana agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut? Maka ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama tentunya adalah kita mengerjakan amal soleh, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari ini, yakni ayyamal ashar, yakni 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Karena itu amal apapun selama itu adalah amal salih, maka diniatkan karena Allah, kita sudah berupaya ikhtiar menggapai keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Yang kedua yang bisa kita kerjakan adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Secara khusus memang yang dimaksud tentu adalah puasa sunnah, tapi tidak mengapa pula jika kita di Ramadan kemarin memiliki qadha, maka kita bisa kerjakan pula memanfaatkan momentum bulan istimewa ini, yakni bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Unaidah bin Khalid, dia dari istrinya, di mana beberapa istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an ba'di azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalat, istri-istri itu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa yauma asyura'a wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awwalatnaini minasyahri wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, berarti dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian beliau juga puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, dan beliau pula puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Amalan yang selanjutnya, yang ketiga yang bisa kita kerjakan adalah memperbanyak zikir. Dari hari pertama sampai 10 dari tanggal 1 sampai nanti 13 bulan Dzulhijjah. Bahkan secara spesifik, kalau di Idul Fitri hanya ada takbir mutlak, yakni kita bertakbir mulai dari maghrib malam 1 Syawal sampai khatib naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah Idul Fitri. Tapi secara spesial di Idul Adha, kita mulai dari subuh 9 Dzulhijjah, kemudian zuhur, asar, tiap-tiap selesai mendirikan sholat sampai tanggal 13 yakni waktu asar, kita terus bertakbir, sebab di tanggal 13 itu adalah akhir daripada pensyariatan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya tentu yang spesial lagi kita kerjakan jika kita mampu adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh dari Indonesia diberikan kelancaran, kemudian keselamatan dan hasil haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah di Dzulhijjah ini kita mengerjakan ibadah kurban. Karena dalilnya fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah. Bahkan tidak ada yang disukai oleh Allah Ta'ala satu amalan yang kita kerjakan di tanggal tersebut melainkan mengalirnya darah daripada hewan yang kita kurbankan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa menghidupkan malam-malam pertama daripada Dzulhijjah, juga hari-hari yang istimewa daripada bulan Dzulhijjah, karena merupakan syahrun min asyhuril hurum. Kita gunakan beramal soleh, dan tentu betapa banyaknya dosa kita
kita pun banyak bertaubat, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ulisail muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.